Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, mari kita selalu bersyukur dan meningkatkan iman kita. Bersyukur karena berbagi rahmat karena Allah tercurah luar biasa pada kita sekalian. Kemudian yang kedua, pada anak-anakku, siswa baru, saya ucapkan selamat atas diterimanya kalian sebagai siswa baru SMP Negeri 4 Purwokerto tahun pelajaran 2020 melalui proses PPDB yang luar biasa, melalui PPDB online. Dan sekali lagi selamat. Sebagai rangkaian dari kegiatan PPDB, prosesi yang harus kalian ikuti selanjutnya adalah masa pengenalan lingkungan sekolah SMP Negeri 4 Purwokerto tahun 2020. Pada kegiatan ini, kalian akan dikenalkan berbagai aspek terkait dengan status kalian sebagai siswa baru. Di antaranya nanti akan ada sedikit materi kepemimpinan dari saya. Kemudian ada juga informasi-informasi terkait dengan kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian ada penanaman pemahaman 4 pilar kebangsaan. Kemudian yang lain pengenalan lingkungan sekolah terkait dengan wawasan Wiyata Mandala dan sebagainya oleh Bapak Ibu guru kalian. Sebelumnya saya mengenalkan diri. Nama saya Pak Budi Handoyo. Anak-anak, kakak-kakak kelas kalian sering memanggil atau biasa memanggil dengan Pak Budi. Saya adalah guru di SMP 4 Purwokerto yang mendapatkan tugas tambahan sebagai kepala sekolah bersama tentu kami dalam tim SMP 4 Purwokerto bersinergi untuk bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Anak-anakku yang saya cintai, masa pengenalan lingkungan sekolah siswa baru SMP Negeri 4 Purwokerto tahun 2020 pada tanggal 13 Juli 2020 dengan resmi saya nyatakan dibuka. Anak-anakku, untuk sesi pertama yang perlu kalian ikuti, cermati, yaitu materi kepemimpinan. Tentu kalian tidak asing dengan kata pemimpin, kemudian tidak asing pula dengan kata kepemimpinan. Sebenarnya apa itu pemimpin atau kepemimpinan? Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu pada situasi tertentu. Jadi dengan definisi tadi bahwa kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi seseorang untuk melakukan sesuatu, sebenarnya kalian pun juga pemimpin. Pemimpin adalah orang yang mampu mempengaruhi orang lain. Di sekolah, bukan hanya kepala sekolah sebagai pemimpin, semua adalah pemimpin sesuai dengan situasi kondisinya. Di kelas pada suatu proses pembelajaran, Bapak Ibu guru adalah pemimpin. Pada saat kalian sedang berorganisasi di OSIS misalnya, kalian adalah pemimpin. Di pramuka, di situ juga akan muncul pemimpin dan sebagainya. Jadi sekali lagi bahwa kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi perilaku seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan. Kemudian kriteria pemimpin yang pertama adalah pengaruh. Seorang pemimpin adalah orang yang mempunyai pengaruh, bahkan orang yang mempunyai pengaruh yang kuat. Tanpa mampu mempengaruhi seseorang atau orang lain atau sekelompok orang, maka sebenarnya lah dia bukan pemimpin. Meskipun mungkin dia mempunyai SK sebagai kepala, apakah itu kepala desa, kepala sekolah dan sebagainya. Tapi esensinya pada kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi. Kemudian yang kedua adalah kekuasaan. Seorang pemimpin adalah orang yang mempunyai kekuasaan atau kewenangan. Kemudian yang ketiga, yang tadi saya sebut adalah wewenang.
Dan yang keempat adalah pengikut. Seorang pemimpin adalah orang yang pendapatnya, kemudian kekuasaannya, wewenangnya diikuti oleh kelompok orang. Kemudian anak-anak, apa saja kriteria pemimpin sejati? Ada 4 aspek seorang pemimpin dikatakan pemimpin sejati. Yang pertama adalah visioner. Dia mempunyai pandangan ke depan. Tahun sekian, lembaga yang dipimpinnya akan seperti apa? Akan dijadikan bagaimana? Itulah visioner. Pandangannya jauh ke depan. Kemudian yang kedua adalah sukses bersama. Seorang pemimpin sejati tidak hanya mengembangkan kemampuan dirinya untuk sukses sendiri, tetapi dia mampu bersama-sama dengan bawahannya, dengan anggotanya untuk sukses bersama. Kemudian yang ketiga, pemimpin sejati adalah seorang yang mau terus belajar dan diajar. Jadi jangan sampai di antara kalian ada yang merasa sudah pinter, ada yang merasa sudah hebat, sehingga pada saat mungkin teman lain memberikan pemahaman, pengertian, dia mengatakan bahwa saya sudah bisa, saya lebih hebat dari kamu. Itu tidak menggambarkan sebagai seorang pemimpin. Kemudian yang keempat, bahwa pemimpin sejati mempersiapkan calon pemimpin masa depan. Artinya dia harus menyadari bahwa waktu akan membawa pada suatu masa tertentu yang pada akhirnya kita akan tergantikan. Oleh karena itu, seorang pemimpin harus mampu menyiapkan calon pemimpin masa depan. Kemudian anak-anak, berikutnya akan Pak Budi sampaikan apa persyaratan pemimpin. Seorang pemimpin mempunyai ciri utama dikatakan sebagai pemimpin berhasil apabila dia memiliki inteligensi yang bagus. Dia mempunyai logika pemikiran yang bagus. Kemudian yang kedua, mempunyai kematangan sosial. Dia bisa bersosialisasi dengan sesama, dengan bawahan, dengan atasan, dengan sejawat dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah inner motivation. Mempunyai motivasi dari dalam diri sendiri untuk bisa selalu mengembangkan organisasinya. Kemudian yang keempat adalah human relation attitude. Dia mempunyai kemampuan relasi, mempunyai kemampuan bersosialisasi, mempunyai kemampuan berrelasi secara baik. Kemudian anak-anak, prinsip dasar kepemimpinan bahwa seorang pemimpin adalah orang yang percaya pada orang lain. Dia mempunyai keseimbangan dalam kehidupan, keseimbangan antara fisik dengan mental, antara jasmani rohani, antara kepentingan dunia akhirat dan sebagainya. Kemudian yang lain bahwa seorang pemimpin melihat kehidupan sebagai tantangan. Jadi suatu saat kita menghadapi kesulitan, tapi kesulitan bukan berarti sesuatu yang tidak akan terselesaikan. Yakinlah bahwa kehidupan yang sulit itu adalah sebuah tantangan yang akan selesai apabila kita melakukan perjuangan yang sungguh-sungguh. Kemudian yang lain bahwa seorang pemimpin adalah seorang yang belajar seumur hidup. Tadi sudah di depan bahwa seorang pemimpin harus mau belajar dan diajar. Kemudian yang lain bahwa pemimpin berorientasi pada pelayanan. Seorang pemimpin jangan merasa bahwa dirinya bos sehingga dia harus dilayani. Bahwa sekarang mindset pemimpin adalah orang yang bisa melayani. Kemudian yang lain bahwa seorang pemimpin harus membawa energi positif. Di mana keberadaan seseorang pemimpin, dia harus menciptakan suasana positif, rasa kepercayaan anak buah, rasa kepercayaan anggota bahwa keberadaannya akan bisa membantu menyelesaikan masalah. Itu anak-anak. Kemudian yang berikutnya adalah tipe kepemimpinan.
Jadi ada beberapa tipe kepemimpinan yang kita kenal secara teoritis, walaupun pada pelaksanaannya sebenarnya banyak sekali tipe kepemimpinan, tapi bisa dirangkum menjadi 4. Yang pertama adalah otoriter, atau ada yang menyebut otokratis, atau ada yang menyebut dominator. Dia seorang pemimpin yang dominan, yang segala keputusannya ingin pemimpin itu sendiri yang menentukan. Kaku, dia tidak akan menghargai, menganggap, apalagi menggunakan pandangan-pandangan, masukan-masukan dari anggotanya. Kemudian yang kedua, demokratis. Demokratis ini merupakan pemimpin yang mengakomodir masukan-masukan dari bawahan. Kemudian yang ketiga ada kepemimpinan militeristik. Ini untuk ABRI, jadi komando. Semuanya menggunakan aturan, perintah. Dan yang keempat adalah laissez-faire. Laissez-faire ini kebalikan dari otoriter. Kalau otoriter itu semua keputusan ada di tangan pemimpin, sedangkan laissez-faire itu seorang yang masa bodoh. Terserah bawahan, terserah anggota. Yang penting dia menerima laporan beres. Semuanya keputusan sebenarnya ada pada anggota. Jadi itulah anak-anak beberapa hal materi sedikit yang Pak Budi sampaikan sebagai bekal untuk kalian, bahwa kalian masing-masing adalah pemimpin, setidaknya adalah calon pemimpin, maka belajar menjadi sebuah keharusan. Di masa COVID ini, situasi mengharuskan kalian untuk lebih mampu mandiri, lebih mampu beradaptasi dengan teknologi, lebih mampu untuk bisa menerima informasi-informasi jarak jauh. Dan tuntutan-tuntutan ini harus kalian bisa pahami, sadari, dan juga terus perjuangkan, sehingga masa COVID ini, meskipun jujur bahwa tentu ada hal-hal yang hilang di masa COVID ini, khususnya adalah intensitas pertemuan dengan Bapak Ibu guru, akan tapi dalam hal hasil mudah-mudahan kalian tidak terlalu terugikan dengan kemampuan kalian menyikapi, dengan kemauan kalian untuk belajar secara mandiri, sehingga sekali lagi COVID tidak berarti kita tidak melakukan apa-apa, tetapi perubahan-perubahan mindset, perubahan-perubahan perilaku, perubahan-perubahan pada kegiatan-kegiatan yang mengharuskan pada kalian untuk mengikuti protokol kesehatan harus kalian lalui. Sisi lain kaitannya dengan tujuan kalian mengikuti pendidikan, hasil mudah-mudahan tidak akan terkurangi dengan kalian tidak banyak bertemu dengan Bapak Ibu kalian. Sekali lagi selamat atas diterimanya kalian sebagai siswa baru SMP Negeri 4 Purwokerto. Selamat mengikuti kegiatan MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah tahun 2020. Mudah-mudahan kalian sukses bersama teman-teman SMP Negeri 4 Purwokerto. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.